Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan juga salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Edi Marwoto, APMM, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara, serta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, Angkatan 2, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Saya akan menyampaikan sebuah gagasan proyek perubahan dengan judul Strategi Kolaborasi Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jepara. Yang pertama adalah latar belakang penulisan proyek perubahan ini. Yang pertama adalah kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Jepara, bahwa sampai dengan saat ini program perlindungan sosial yang diberikan belum mencapai persentase yang diharapkan, yaitu 37,71%. Yang kedua, angka kemiskinan masih cukup tinggi. Terakhir tercatat pada tahun 2021 sebanyak 136.574 jiwa atau sekitar 7,6%. Yang ketiga adalah jumlah DTKS terakhir pada tahun 2021 tercatat 253.440 KK atau 671.891 anggota rumah tangga. Artinya adalah hampir 50% warga Kabupaten Jepara masuk dalam DTKS yang perlu mendapatkan pelayanan sosial dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jepara. Latar belakang yang kedua, belum adanya produk hukum atau regulasi daerah Kabupaten Jepara yang mendukung dalam penyediaan layanan sosial berbasis sistem yang terintegrasi dan terpadu. Latar belakang yang ketiga adalah belum optimalnya pelayanan dan penanganan masalah sosial karena kurangnya keterpaduan penyelenggaraan layanan sosial khususnya oleh OPD terkait di Kabupaten Jepara. Tujuan proyek perubahan ini adalah terwujudnya kolaborasi pelayanan kesejahteraan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jepara melalui kolaborasi sistem layanan, yaitu Salam Rindu atau sistem asistensi dan pelayanan sosial yang terintegrasi dan terpadu. Capaian dari masing-masing milestone. 1. Melaksanakan rakor dan membangun tim efektif. Pelaksanaan kegiatan rakor dan pembentukan tim efektif yang dilaksanakan tanggal 25 Maret 2022 2. Membangun kerjasama dengan stakeholder dalam pemanfaatan data bersama DTKS. Dalam pelaksanaan proyek perubahan Salam Rindu, perlu membangun kerjasama dengan stakeholder dalam pemanfaatan data bersama DTKS. Untuk itu, dilaksanakan rapat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2022 di ruang rapat Diskom Info Kabupaten Jepara. Rapat dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara dan dihadiri oleh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait yang menyelenggarakan layanan sosial, yaitu Dinas Kesehatan atau DKK, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora, Dinas Perumahan dan Permukiman atau Disperkim, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinsos Permasdes, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Juga dihadiri organisasi perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan proyek perubahan Salam Rindu di Kabupaten Jepara, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika,
dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP. 3. Perumusan Peraturan Bupati atau Perbub tentang layanan Salam Rindu. Perumusan Peraturan Bupati Jepara tentang pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Asistensi Layanan Sosial Terintegrasi dan Terpadu atau Salam Rindu di Kabupaten Jepara yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2022 di ruang rapat Dinsos Permasdes Kabupaten Jepara. Pada pertemuan tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara dan dihadiri oleh tim efektif, Bagian Hukum Setda Jepara, Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait, PSKS atau SDM PKH dan TKSK. 4. Sosialisasi Peraturan Bupati atau Perbub tentang layanan Salam Rindu. Sosialisasi Peraturan Bupati tentang pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Asistensi Pelayanan Sosial Terintegrasi dan Terpadu atau disingkat Salam Rindu pada tanggal 12 April 2022 di ruang rapat Dinsos Permasdes Kabupaten Jepara. Sosialisasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara kepada petinggi atau Kepala Desa Koordinator Wilayah se-Kabupaten Jepara. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi rancangan perbub tersebut, maka diharapkan para petinggi dan masyarakat akan memahami dan mengetahui layanan Salam Rindu yang mampu memberikan kemudahan layanan sosial kepada masyarakat yang selama ini membutuhkan waktu lama dan proses yang cukup panjang. 5. Kolaborasi bersama 5 OPD penyelenggaraan layanan sosial, Dinsos Permasdes, DKK, Disdikpora, Disperkim, Disdukcapil ke dalam satu sistem. Kegiatan kolaborasi bersama 5 OPD dalam penyelenggaraan layanan sosial dilaksanakan pada tanggal 18 April 2022 di ruang rapat Dinsos Permasdes Kabupaten Jepara. Pada kegiatan rapat tersebut disepakati OPD yang melaksanakan layanan sosial membentuk sistem layanan rujukan terpadu yang dikoordinasikan oleh Dinsos Permasdes dan terhubung melalui sistem yang dibangun oleh Diskominfo Kabupaten Jepara. 6. Pembuatan infrastruktur layanan Salam Rindu. Dengan dilaksanakannya kolaborasi bersama 5 OPD, penyelenggara layanan sosial dalam upaya memberikan kemudahan layanan sosial kepada masyarakat, langkah selanjutnya adalah pembuatan infrastruktur layanan Salam Rindu seperti meja, kursi, komputer, scanner, alat komunikasi, dan lain-lain. Yang dilaksanakan mulai tanggal 19 April 2022 di ruang pelayanan Dinsos Permasdes Kabupaten Jepara. 7. Implementasi layanan Salam Rindu. Dengan terpenuhinya infrastruktur layanan, maka dapat mengimplementasikan layanan Salam Rindu yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Mei 2022 di ruang pelayanan Dinsos Permasdes Kabupaten Jepara. 8. Launching layanan Salam Rindu. Kegiatan launching layanan Salam Rindu yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2022 di Pendopo RA Kartini Kabupaten Jepara oleh Bupati Jepara serta dihadiri oleh OPD terkait, Camat se-Kabupaten Jepara, petinggi atau kepala desa se-Kabupaten Jepara dan organisasi kemasyarakatan. 9. Pelayanan PPKS melalui layanan Salam Rindu. Kegiatan pelayanan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS melalui layanan Salam Rindu yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Mei 2022 di ruang pelayanan Dinsos Permasdes Kabupaten Jepara. Diharapkan pelayanan PPKS melalui layanan Salam Rindu dapat memudahkan dan mengatasi permasalahan terkait layanan sosial, seperti tersedianya data PPKS yang valid dan relevan, terlaksananya pemutakhiran data keluarga penerima manfaat atau KPM secara dinamis, dan pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program atau jumlah masyarakat yang ditangani. 10. Monitoring dan evaluasi kegiatan. Setelah dilaksanakannya seluruh rangkaian tahapan kegiatan proyek perubahan, tahapan selanjutnya yaitu melakukan monitoring dan evaluasi dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan oleh tim efektif pada tanggal 24 Mei 2022 di ruang rapat Dinsos Permasdes Kabupaten Jepara. Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi dapat diketahui kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya proyek perubahan dan disimpulkan Salam Rindu mampu menyajikan data yang akurat dan mampu meningkatkan layanan kepada masyarakat. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, mari sistem ini menjadi sebuah sistem perubahan, program perubahan yang dilakukan nantinya yang digunakan oleh Dinsos Permades mewakili pemerintah Kabupaten Jepara yang nantinya akan bisa dimanfaatkan dan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dan tidak usah mubeng-mubeng ning masing-masing OPD, cukup ke Dinsos Permades. Sistem aplikasi untuk asistensi ini digunakan, kita sukseskan secara bersama. Seraya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, launching pembentukan pusat kesejahteraan sosial dan sistem asistensi layanan terintegrasi dan terpadu secara resmi saya luncurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sujanto selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara dengan ini menyatakan mendukung sepenuhnya atas proyek perubahan yang digagas oleh Saudara Edi Marwoto, APMM, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jepara, dengan judul yaitu Sistem Asistensi dan Layanan Sosial Terintegrasi dan Terpadu. Semoga dengan proyek perubahan ini bisa bermanfaat dan diimplementasikan di Kabupaten Jepara dengan baik, dan tentunya juga akan mendukung daripada visi misi Bupati Jepara untuk mensejahterakan masyarakat Jepara. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Eko Cahyo Puspano, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bapak Edi Marwoto, APMM. Saya Artaya STMM, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jepara, sangat mendukung atas program yang disusun oleh Pak Edi Marwoto, APMM. Saya Dr. Andes Omni Sulistiawan MSI, jabatan PLT Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara, dengan ini menyatakan dukungan atas gagasan proyek perubahan yang digagas oleh Saudara Edi Marwoto, APMM. Kami PK Jepara mendukung gagasan proyek perubahan Bapak Edi Marwoto, APMM, Kepala Dinsos Permasdes Kabupaten Jepara. Kami menyadari bahwa proyek perubahan ini dapat terlaksana karena adanya dukungan dari seluruh tim efektif yang bekerja sama yang membantu dalam pelaksanaan proyek perubahan ini. Juga adanya dukungan dari berbagai stakeholder, dari Bapak Bupati Jepara, dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara selaku mentor, dan juga dari rekan-rekan kepala organisasi pemerintahan daerah terkait yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan sosial yang saya integrasikan ke dalam satu sistem Salam Rindu. Juga dari dukungan dari seluruh kepala desa atau petinggi di Kabupaten Jepara, dan juga dukungan dari teman-teman PSKS, SDM PKH, TKSK yang bertugas di Kabupaten Jepara. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas semua dukungan dari rekan-rekan semuanya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi langkah kita dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Jepara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.